Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku pada pembelajaran daring kali ini. Anak-anak, sebelum belajar daring kita mulai, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Semoga Allah memberikan ridhanya dan dimudahkan jalannya, sehingga kita dicatat sebagai amal ibadah dan diberi kefahaman dalam belajar satu ilmu pengetahuan. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Terima kasih anak-anakku sudah berdoa pada pagi hari ini. Anak-anakku, pada pagi hari ini anak-anak akan belajar bab 1 dengan judul iman kepada hari akhir. Pada pelajaran iman kepada hari akhir, SKKD-nya meliputi untuk standar kompetensi meningkatkan iman kepada hari akhir. Adapun standar kompetensi dasarnya di bab iman kepada hari akhir ini ada 4. Yang pertama adalah beriman kepada hari akhir. Yang kedua, menunjukkan perilaku mawas diri sebagai implementasi dari pemahaman iman kepada hari akhir. Yang ketiga, memahami makna iman kepada hari akhir berdasarkan pengamatan, berdasarkan dirinya, alam sekitar, dan makhluk ciptaannya. Dan yang keempat, menyajikan dalil naqli yang menjelaskan gambaran kejadian hari akhir. Anak-anakku, belajar tentang iman kepada hari akhir, marilah kita pelajari lebih lanjut. Kata iman kepada hari akhir itu ada 2 kata. Yang pertama adalah iman dan yang kedua adalah hari akhir. Apa itu iman? Iman secara bahasa diartikan yakin atau percaya. Sedangkan iman menurut istilah adalah membenarkan keyakinannya di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Sedangkan hari akhir menurut bahasa adalah hari yang paling akhir. Sedangkan hari akhir menurut istilah adalah hari hancurnya seluruh kehidupan makhluk di dunia ini dan seluruh alam semesta. Kalau kita gabungkan, kata iman kepada hari akhir adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa seluruh alam semesta dan segala isinya pada suatu saat nanti akan mengalami kehancuran, dan mengakui bahwa setelah kehidupan di dunia ini akan ada kehidupan yang kekal, yakni di akhirat nanti. Kepercayaan kepada hari akhir merupakan masalah sam'iyah. Apa itu masalah sam'iyah? Tidak lain adalah masalah yang kita ketahui dan kita percayai berdasarkan dalil yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Hari akhir, yakni hari di mana seluruh kehidupan yang ada di alam semesta ini berakhir. Hanya Allah lah yang maha akhir. Adapun dalil yang menjelaskan tentang adanya hari akhir dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat ke-7. Anak-anak silakan perhatikan dan silakan ditirukan bersama-sama. Kita awali dengan membaca ta'awudz.
datang. Tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang yang ada di dalam kubur. Anak-anakku, dalam surat Al-Hajj ayat 7 ini Allah menjelaskan lewat firman-Nya melalui nabi utusannya bahwa hari kiamat itu pasti datang dan merupakan satu kepastian dan satu keniscayaan. Dan yang kedua, orang-orang yang ada di kubur, yaitu orang-orang yang sudah meninggal, pasti suatu saat akan dibangkitkan. Oleh karena itu anak-anak, kalau secara logika, akal manusia, di mana akal manusia itu sangat terbatas dan memiliki banyak sekali kekurangannya, dan hanya satu hal yang kecil saja yang diketahui oleh manusia. Oleh karena itu, masalah kebangkitan manusia dari alam kubur itu di luar akal manusia. Tetapi Allah menjelaskan di dalam firman-Nya bahwa orang yang sudah meninggal suatu saat pasti akan dibangkitkan dari alam kubur. Nah, ini untuk apa anak-anakku? Tidak lain adalah untuk menanti keputusan dan keadilan dari Allah, dan manusia akan mendapatkan pahala yang sempurna dari apa yang sudah dikerjakannya ketika manusia hidup di alam dunia. Perlu anak-anak ketahui bahwa hari kiamat dibedakan menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan yang kedua adalah kiamat kubro. Apa itu kiamat sugro? Kiamat sugro berarti kiamat kecil. Contohnya adalah kematian, gempa bumi, gunung meletus, banjir, dan lain-lain. Kiamat sugro disebut juga dengan kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan masing-masing makhluk. Yang kedua adalah kiamat kubro. Kiamat kubro atau kerusakan besar adalah hancurnya alam semesta dengan segala isinya sebagai awal dimulainya kehidupan akhirat. Tanda-tanda hari kiamat, di mana ini merupakan tanda-tanda yang diinformasikan Allah kepada manusia di dalam kehidupannya, karena tanda-tanda ini selalu mengiringi kehidupan manusia. Apa itu tanda-tandanya? Yang merupakan tanda kecil dari kiamat sugro itu sendiri, satu, hamba sahaya atau perempuan melahirkan tuannya. Apa yang dimaksud dengan ini anak-anakku? Tidak lain adalah orang tua yang atau perempuan yang dinikahi oleh seorang majikan, sehingga perempuan ini melahirkan, sampai melahirkan, maka disebut hamba saya atau perempuan melahirkan tuannya. Karena ini berasal dari pernikahan seorang majikan atau tuan kepada budaknya atau kepada perempuan itu yang menjadi tanggung jawab dalam kehidupan majikannya itu. Dan yang kedua adalah ilmu agama dianggap tidak penting. Dan ini anak-anak sudah terlihat dalam kehidupan kita di dunia ini. Berapa banyak orang sudah tidak menganggap penting adanya agama. Bahkan sampai ada yang mengatakan agama adalah sumber masalah. Ini sangat-sangat ironis, dan kita berlindung dari semuanya itu. Karena apa? Dengan agama itu mendatangkan cahaya dan hidup menjadi mudah. Yang ketiga anak-anakku, tentang yang ketiga adalah perzinahan. Terus minuman keras yang merebak di kalangan masyarakat
pembunuhan juga merajalela. Dan ini sudah kita jumpai di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita, apalagi zaman sekarang, zaman milenial. Yang keempat adalah jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki dengan perbandingan 50 dibanding 1. Dan ini anak-anak bisa kamu lihat ketika anak-anak menyaksikan dalam kegiatan keagamaan seperti pengajian, seperti takziah, seperti contoh lain juga akikohan, termasuk juga pesta pernikahan atau wali kurs, di mana kebanyakan yang datang adalah kelompok perempuan atau ibu-ibu. Dan ini jumlahnya sangat banyak atau lebih banyak dibanding jumlah laki-laki dan lain sebagainya. Silakan nanti anak-anak dilihat dalam kehidupan di sekitar kita, contoh apa lagi dalam kenyataan di sekitar kita. Dan yang kelima adalah banyak terjadi gempa bumi atau musibah atau bencana alam. Berikutnya lagi lahirnya Dajjal atau tukang dusta yang mengaku dirinya utusan Allah SWT dan lain-lain. Yang kedua adalah tanda-tanda kiamat kubro atau kiamat besar. Di antaranya adalah matahari muncul dari barat dan terbenam ke timur. Yang kedua, munculnya binatang ajaib yang bisa berbicara. Yang ketiga, rusaknya Ka'bah. Keempat, lenyapnya Al-Quran. Kelima, seluruh manusia menjadi kafir. Yang keenam, munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang ketujuh, datangnya Al-Mahdi. Yang kedelapan, munculnya Dajjal. Yang kesembilan adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam. Beliau akan turun ke bumi ini di tengah-tengah merajalanya pengaruh Dajjal dan lain-lain. Anak-anakku, fase-fase yang nanti akan terjadi setelah adanya hari kiamat, di antaranya adalah alam barzah. Alam barzah adalah batas antara alam dunia dengan alam akhirat dan dapat disebut juga dengan alam kubur. Yang kedua yaitu Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur setelah malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang kedua. Fase ketiga adalah Yaumul Mahsyar. Apa itu Yaumul Mahsyar? Yaumul Mahsyar adalah tempat manusia berkumpul setelah bangkit dari alam kubur untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Fase berikutnya adalah Yaumul Hisab. Yang dimaksud dengan Yaumul Hisab adalah dihitungnya amal manusia tentang kebaikan dan keburukan. Fase selanjutnya adalah Yaumul Mizan. Apa itu Yaumul Mizan? Hari penimbangan amal baik dan amal buruk yang dilakukan manusia selama hidupnya. Fase berikutnya adalah Sirat. Sirat adalah jembatan yang melintas di atas neraka menuju ke surga. Fase berikutnya adalah surga. Surga adalah sebuah tempat yang indah dan nyaman dan di luar fantasi manusia di akhirat sebagai imbalan bagi mereka yang betul-betul patuh dan taat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan fase terakhir adalah neraka. Neraka adalah tempat penyiksaan bagi makhluk Allah yang membangkang, tempat untuk para pendosa yang harus menerima azab karena perbuatannya di
menguji. Anak-anakku, neraka ini pun juga mengenal beberapa tingkatan. Di antaranya adalah 1. Neraka jahanam, yang kedua neraka hutama, yang ketiga neraka syair, 4. neraka lahdo, 5. neraka syakora, 6. neraka hawiyah, dan yang ke-7 neraka jahim. Itulah tadi anak-anak beberapa tingkatan surga dan neraka yang perlu anak-anak pahami. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran yang kedua ini, akan ada pertanyaan yang perlu anak-anak jawab sebagai respon dari anak-anak mengikuti kegiatan pembelajaran daring. Silakan anak-anak untuk berkomentar. Terus yang kedua like, yang ketiga subscribe, dan yang keempat adalah sebagai bentuk tugas yang sudah anak-anak kerjakan. Dan yang ke-5 adalah sebagai bentuk anak-anak absensi pada kegiatan pembelajaran daring kali ini. Adapun pertanyaannya adalah, mengapa manusia setelah hidup itu pasti mengalami mati? Demikian juga dengan mengapa Allah menciptakan alam dunia beserta seluruhnya ini suatu saat pasti juga akan mengalami hari kiamat atau kehancuran. Silakan anak-anak untuk menjawab